dengan meninggalnya almarhumah, ini saya bikin aja Dorce, ya, karena sebelum meninggal dia sudah statement di media itu bahwa dia akan meminta dengan wasiat itu kepada anak-anak angkatnya, ya, dan juga dia ketika meninggal kan dimakamkan secara laki-laki kan, dia tidak secara perempuan, dia minta dimakamkan kembali kepada asalnya dia, yaitu laki-laki. Maka kemarin itu ada tarik-menarik di keluarganya, akhirnya selesai ketika dia dimakamkan dan terjawab apa keinginannya. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Seseorang meninggal, kalau dia tidak memberi wasiat, maka itu akan jatuh kepada anaknya. Ya, secara hukum itu diatur di hukum waris, ya. Jadi ahli waris dari orang tua meninggal adalah anak-anaknya. Kalau dia meninggal tidak meninggalkan anak, maka itu ada di garis ke kanan ke kiri, ya, kepada abangnya, adiknya, ya, yang bersaudara-saudara, ya, ke atas ke bawah. Jadi itu diatur jelas di hukum waris, ya. Nah, kalau dia meninggal tidak punya anak, terus juga anaknya anak angkat, maka dia meninggalkan wasiat tidak? Nah, kalau dia meninggalkan wasiat, maka surat wasiat itulah yang dipakai untuk membagi harta peninggalan. Ya, artinya silakan aja kalau mau digugat surat wasiat itu kan, karena namanya juga surat wasiat, ya, itu berlaku dan bisa berjalan ketika orang yang membuat wasiat itu meninggal gitu. Tapi ketika dia masih hidup, surat wasiat itu belum berlaku. Nah, makanya kalau di surat wasiat itu sudah disebut nama A, B, C, D, maka itulah yang berhak atas harta peninggalan si almarhum atau almarhumah gitu. Jadi kalaupun itu mau digugat, saya pikir itu haknya saudara-saudara yang lain kalau menggugat. Tapi yang jelas majelis hakim akan meminta supaya dipakailah surat wasiat itu. Maka wasiat itu nggak main-main, namanya dia ingin hartanya itu diwasiatkan kepada si A, si B, si C. Jadi kalau ada yang menggugat pun sah-sah aja, soal dikabulkan soal tidak itu nomor 2.